Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Hamsina Jibu, guru di SLB Negeri Bone Bolango, Gorontalo. Pada karya kali ini, saya mengangkat topik tentang penguatan literasi dan numerasi dengan judul Jelajah Anak Unik. Judul ini terinspirasi dari melihat bagaimana perjuangan anak-anak berkebutuhan khusus dalam menjalani proses belajarnya. Jelajah Anak Unik bukan hanya sekedar nama. Ini merupakan akronim dari jejak langkah dan jari untuk angka dan huruf dari anak berkebutuhan khusus. Jejak bermakna adalah sebuah hasil dari perjalanan proses belajar yang telah dilalui oleh anak berkebutuhan khusus. Langkah merupakan simbol dari sebuah perjalanan yang dilalui dalam proses belajar. Sedangkan jari melambangkan sebuah alat yang digunakan dalam berekspresi dan juga berkreasi. Angka dan huruf melambangkan sebuah tujuan yang akan dicapai. Anak unik adalah melambangkan keberagaman yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Sedangkan unik sendiri memiliki makna sebagai usaha yang dilakukan dengan niat hati yang ikhlas untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Selamat menyaksikan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi kenapa saya mengangkat topik penguatan literasi dan numerasi pada karya kali ini. Yang pertama, hasil rapor pendidikan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid yang ada di SLB Negeri Bone Bolango itu sangat rendah. Dan ini adalah data valid yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmin. Yang kedua, pada hasil observasi pelaksanaan sumatif hampir di seluruh jenjang pelaksanaannya itu soal masih dibacakan oleh guru. Ini membuktikan bahwa kemampuan membaca peserta didik itu masih rendah. Rata-rata peserta didik yang ada di SLB Negeri Bone Bolango sudah mengenal huruf tetapi belum bisa merangkai menjadi kata, dan ada sekitar kurang lebih 25% sudah mengenal kata tetapi belum mampu membaca lancar, dan 25%-nya lagi sudah mampu membaca tapi belum dapat memahami isi bacaan. Ini adalah latar belakang kenapa saya mengangkat topik ini. Dalam menjalankan program ini, saya dihadapkan pada 3 tantangan besar. Yang pertama, tantangan yang berasal dari diri murid itu sendiri. Karakteristik yang berbeda-beda, kebutuhan yang beragam membuat saya kesulitan dalam mengidentifikasi pendekatan yang cocok. Di samping itu, motivasi siswa yang masih rendah, keterbatasan kemampuan dalam memahami isi teks, membaca teks maupun mengingat menjadi tantangan terbesar juga. Yang kedua, tantangan dari diri saya sendiri. Keterbatasan ilmu pengetahuan membuat saya kesulitan dalam mengidentifikasi pendekatan yang cocok bagi semua jenis kebutuhan khusus. Dan tantangan yang ketiga yang saya hadapi adalah tantangan yang berasal dari lingkungan baik keluarga maupun sekolah. Masih rendahnya peran dan kolaborasi orang tua tentang pentingnya literasi dan numerasi menjadi tantangan terbesar. Kemudian tantangan yang berasal dari lingkungan sekolah. Masih kurangnya kolaborasi antara guru kelas, guru keterampilan maupun penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler menjadi tantangan terbesar dalam menjalankan program ini. Sebagai guru pembelajar, semua tantangan tersebut tidak membuat saya berhenti untuk berkarya. Agar program Jelajah Anak Unik dapat berjalan lancar dan sukses, saya melakukan beberapa inovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid yang ada di SLB Negeri Bone Bolango. Berikut adalah inovasi yang telah saya lakukan dalam program Jelajah Anak Unik. Untuk menjalankan program ini, tentunya saya harus mendapatkan dukungan dari warga sekolah. Oleh sebab itu, langkah awal yang dilakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah melalui rapat. Ketika semua sudah sepakat, selanjutnya, saya menyusun jadwal kegiatan. Program pertama yaitu kelas penuh teks. Program ini menciptakan kelas yang penuh dengan informasi, baik dalam bentuk teks ataupun gambar. Materi yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik murid. Untuk jenjang SMPLB dan SMLB, materinya disajikan dalam bentuk barcode, sehingga lebih menyenangkan karena telah berbasis digital. Kelas penuh teks memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi murid. Program kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan melukis. Kegiatan terbaru yang dilakukan pada ekstrakurikuler pramuka
adalah petualangan medali pemenang dan membuat poster tentang 7 kebiasaan anak Indonesia. Kegiatan ini terlihat dapat menumbuhkan motivasi belajar murid secara alami. Pembelajaran berkelompok dapat melatih murid pada keterampilan berkomunikasi dalam menyampaikan atau menerima informasi. Dengan kegiatan berkelompok, murid dapat membangun sosialisasi dan komunikasi baik sesama teman maupun dengan guru. Kegiatan ini juga dapat membentuk rasa percaya diri pada murid. Yang ketiga adalah penguatan literasi dan numerasi pada vokasional. Kegiatan ini kolaborasi antara guru kelas dan guru tata boga. Dengan mengajak murid melakukan praktek, langsung dapat melatih murid mengaitkan kemampuan membaca dan menulis yang mereka miliki dengan kehidupan nyata. Melalui kegiatan membaca resep, memilih bahan baku, menimbang, dan mengukur bahan baku dapat melatih mereka memahami informasi dan mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Yang keempat adalah kegiatan belajar asik bersama. Kegiatan ini adalah pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan cara berkelompok. Pembelajaran ini seringkali memanfaatkan teknologi seperti Wordwall, YouTube, dan Canva sebagai media. Pembelajaran model ini terbukti dapat menumbuhkan motivasi belajar secara alami. Melalui belajar asik bersama, murid akan memiliki pengetahuan baru dan pengalaman belajar yang bermakna serta menyenangkan. Tahap akhir dari program Jelajah Anak Unik yakni melakukan evaluasi dan refleksi. Refleksi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, diantaranya Padlet dan Canva. Tujuan evaluasi dan refleksi adalah untuk mengetahui dampak yang diberikan oleh program Jelajah Anak Unik terhadap perkembangan kemampuan literasi dan numerasi murid yang ada di SLB Negeri Bondowolango, sehingga program ini dapat dikembangkan dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pimpinan Satuan Pendidikan yang berada di SLB Negeri Bondowolango sangat menyadari bahwa penguatan literasi dan numerasi merupakan bagian penting dalam membentuk kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis bagi murid. Dalam program penguatan literasi numerasi di sekolah, saya dibantu oleh Pakase Kurikulum, dalam hal ini adalah Ibu Hamsina Jibo SPD. Beliau telah membuat program-program untuk penguatan literasi dan numerasi. Di antaranya, yang pertama adalah kelas penuh teks, dan kedua adalah belajar asik bersama. Yang ketiga, literasi dan numerasi dalam vokasional. Dan yang keempat adalah penguatan literasi dan numerasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Intinya, penguatan literasi numerasi merupakan proses jangka panjang yang membutuhkan kolaborasi bagi seluruh warga sekolah. Saya berkomitmen untuk terus mendukung tumbuhnya budaya literasi numerasi melalui inovasi dan kolaborasi, seperti yang telah dilakukan oleh Ibu Hamsina Jibo. Karena program ini telah memberi dampak positif terhadap peningkatan kemampuan literasi dan numerasi murid. Dibuktikan dengan hasil rapot pendidikan tahun 2025 naik 100%. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat dan merasakan sendiri dampak positif dari program Ibu Hamsina Jibo. Dari judul yang dipilih sudah mencerminkan perjuangan anak-anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar. Dari semua program yang digagas oleh Ibu Hamsina Jibo, menurut saya semua berhasil. Sama halnya dengan program penguatan literasi dan numerasi. Dengan adanya ide-ide Ibu Hamsina Jibo, pelaksanaan pramuka kemarin menjadi lebih bermakna. Kegiatan dilakukan seharian, tetapi tidak ada kejenuhan dari pada para murid-murid. Mereka terlihat bersemangat dalam kegiatan pramuka tersebut.